Shalom warga kerajaan. Bulan ini temanya Surrender to the King. Salah satu cara untuk menyentuh hati sang raja adalah menyerah sepenuhnya. I surrender all. I'm yours and all that I have is yours. Itu baru betul saudaraku. Sebab Tuhan itu Kurios adalah owner, pemilik kita. Nah saudara, dalam Yohanes 12 ada beberapa golongan orang. Seperti saya sampaikan minggu yang lalu. Ada yang jadi musuhnya Tuhan. Yudas Iskariot itu juru kunci saudara. Juru kunci bendahara. Ya, bendahara daripada keuangan, daripada kelompok pelayanan Tuhan Yesus. Dia dimasuki roh jahat, dimasuki setan. Jadi musuhnya Tuhan. Ya, dari malaikat bisa jadi setan karena apa? Pride. Di mana malaikat jadi setan? Ketika kita tidak lagi menyembah Tuhan. Ada golongan kedua yaitu murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus cuma menganggap Yesus sebagai guru. Ketika dia menyampaikan bahwa dia akan dibunuh dan sebelumnya disiksa, dia akan mengalami dilecehkan. Mereka malah bertengkar siapa yang paling besar di antara mereka. Bayangkan saudaraku. Jadi banyak orang cuma menganggap Yesus sebagai penasehat. Penasihat keuangan, penasihat dalam perkawinan. Ada juga orang yang cuma aji mumpung. Seperti Lazarus. Sudah dibangkitkan dari kematian dan dicatat dia cuma duduk makan bersama mereka. Menikmati berkat Tuhan. Gak salah. Tetapi belum surrender. Ada yang lebih baik. Yang sudah melayani Tuhan. Yaitu Marta. Dia melayani Yesus sebagai seorang sahabat. Yesus adalah sahabatnya. Hopengnya. Teman baiknya. Tapi ada satu lagi yang menyembah Yesus. Yaitu Maria. Dalam Yohanes pasal 11, satu ayat sebelumnya. Kenapa hati Yesus tergerak pergi ke makam daripada kubur daripada Lazarus. Ketika Marta berbicara, Marta adalah murid yang baik. Dia percaya Tuhan akan menolong dan membangkitkan pada akhir zaman. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tetapi Maria datang dan tersungkur di hadapan Yesus. Bahkan Yesus menangis. Menangis saudaraku, ikut merasakan penderitaan daripada Maria. Saudaraku, Maria dari Betania yang membawa yang terbaik, yaitu minyak narwastu, dan mencurahkannya di kaki Tuhan Yesus, menciuminya dengan dan kemudian dia melakukan Mazmur pasal 2, serve the Lord with fear, dengan trembling, with rejoicing, cium kakinya, tanda tunduk, tanda surrender. Sebelum kita sampai ke sana, kita tidak lebih dari murid Yesus. Dan jangan ada yang jadi musuhnya Yesus. Atau sekedar melayani. Saudaraku, Tuhan panggil kita jadi true worshiper. Bukan true worker, true worshiper. Yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran secara adalah reality. Jadi kalau orang bicara tentang metaverse, bahwa kita akan masuk jadi gereja yang bisa masuk ke sana percuma saudara. Karena yang penting reality dan spirituality. Maria mengambil bagian itu. Di mana dia menyembah Yesus. Tanda surrender to the King. Dan kiranya kita semua ya bukan cuma jadi murid yang menerima pengajaran yang indah itu. Ataupun ya paling sampai kepada Marta. Ya, yang tidak punya waktu mendengarkan Yesus. Dia cuma punya waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada yang lebih penting, kata Yesus, Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kiranya itu menjadi kehidupan saudara saya. Surrender to the King. Haleluya. Amin. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Merendahkan diri kami, menaikkan pujian syukur kami. Buat segala kebaikan-Mu, kasih-Mu yang begitu dahsyat buat kami. Ini setiap hati kami Tuhan yang penuh ucapan syukur. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus. Sama-sama dengan pujian yang dikatakan di hadapan Tuhan. Tak terukur
kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dari awal sama-sama katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sama-sama katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dari awal sama-sama katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Sama-sama katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Amin, amin. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi katakan, layaklah, layaklah oh Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku.
syukur. Mari dengan segenap hati kita membawa hidup kita untuk menyembah Tuhan. Kau saja yang suci. Barengan pujian ini. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Kau layak terima glory. Katakan hanya kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Katakan kau saja yang layak. Amin, amin. Kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan. Kau saja yang suci. Katakan kau saja Tuhan. Kau saja yang layak. Amin, amin. Kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Jesus. Kau saja yang layak. Amin, haleluya. Kau layak terima glory. Hanya kau. Mari lebih lagi sama-sama katakan. Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kau menerima segala pujian kami Tuhan. Kau saja yang layak. Amin. Kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan. Hanya kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Amin. Haleluya. Kau saja yang layak. Jesus. Kau layak terima glory. Hanya kau. Sekali lagi. Kau saja yang suci. Kau saja. Kami serukan kau Allah yang suci. Allah yang kudus. Kau saja yang layak. Haleluya. Kau layak terima glory. Hanya kau. Mari lebih lagi Semaria. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang suci. Layak terima segala pujian. Layak disembah. Haleluya. Haleluya.
seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Sama-sama katakan. All power is in your hand, El Shaddai, oh Elohim. There is no other God like you, Adonai. Sama-sama Adonai, Adonai. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa karena Yesus hadir di tengah-tengah kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Pujian yang sangat luar biasa yang memberkati saya secara pribadi. Adonai, saudaraku, dan saya ketika saya menyanyikan lagu ini sepertinya surga sedang terbuka untuk setiap kita. Yang setuju katakan amin. Bapak ibu saudaraku, what the meaning of Adonai? Apa itu Adonai? Adonai adalah penguasa atas kita. Ketika kita bicara Adonai, dia pemilik atas kita dan juga dia junjungan kita. Haleluya. Sangat luar biasa dan sangat powerful. Dan saya percaya kalau bicara masalah pemilik, bicara masalah penguasa, tidak ada satu kekuatan yang sanggup menyentuhnya jika Allah kita melindungi kita bersama. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang menarik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bicara masalah kuasa darah Yesus. Sama-sama katakan kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus berbicara yang pertama tentang apa yang disebut pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Yang setuju katakan amin, oleh kuasa darah Yesus. Tetapi yang kedua, bicara darah Yesus, bicara masalah
penetapan sebuah perjanjian. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Dan Yesus ketika perjamuan diadakan, ini adalah perjanjian darahku. Artinya apa? Kuasa darah Yesus adalah penetapan semua janji-janji Allah atas hidup setiap kita. Saya percaya kalau hari ini saudara sedang mendengar Omikron lagi marak-maraknya. Tetapi ada yang lebih seru dan lebih berbahaya adalah apa yang disebut sinetron. Kenapa? Karena sinetron terus menerus. Saudaraku, kalau saudara mengikuti akan kecewa. Oleh karena itu kalau yang terikat sinetron, berhenti dulu saudaraku, haleluya. Yang kedua lah bicara masalah penetapan janji. Tetapi yang ketiga, kuasa darah Yesus berbicara masalah penyembuhan. Hari ini kalau saudara sedang terpapar atau sakit apapun juga, saya percaya bahwa oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa bilur Yesus, kesembuhan akan terjadi atas seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang keempat adalah bicara masalah memberikan perlindungan sempurna. Ketika saya berdoa dengan orang-orang yang mungkin yang ke-63 kali, saya mendoakan beberapa orang di dalam kota maupun di kota-kota yang lain. Terakhir ada di Balikpapan, suami istri dan anak-anak. Mereka minta doa, saudaraku. Mereka telepon saya, Pak, saya mau cari pendeta yang lucu katanya. Untuk apa? Supaya saya cepat sembuh. Kurang asam saudaraku. Saudaraku. Tapi saya percaya yang menyembuhkan bukan pendeta yang lucu. Tetapi yang menyembuhkan adalah kuasa bilur Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang keempat bicara masalah kuasa darah Yesus. Sedang berbicara tentang Allah yang memberikan perlindungan atas setiap kita. Katakan sama-sama, saya dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Artinya apa? Perlindungan sempurna. Tidak ada satu penyakit pun yang sanggup menyentuh saudara sampai tergeletak. Dan saya percaya kalau diizinkan Omikron ataupun Tante Kron, saudaraku akan diizinkan kesembuhan dan mujizat Allah terjadi atas hidup kita. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Adonai bicara masalah Allah yang menjadi penguasa, Allah yang menjadi pemilik, dan Allah yang menjadi pelindungan, dan Tuhan memberikan garansi atas hidup setiap orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Haleluya saudaraku. Satu saat saya sedang ngalami miskom dengan ada persoalan sedikit dengan salah satu orang di kota kami, saudaraku. Dan dia mulai cerita, Pak Wahyu, Pak Pendeta ada masalah ya. Enggak, jujur aja. Saya bilang nanti kalau takutnya, saya bilang kalau Bapak tidak menjabat lagi, saya akan jadi bulan-bulanan. Tapi apa yang terjadi? Dia berkata, siapa berani menyentuh Pak Wahyu? Kalau saya bilang ini adalah pendeta saya, katanya keren banget. Dan rasa nyaman, apalagi Yesus berkata Adonai, dia disebut Adonai. Dia adalah penguasa, pemilik, dan junjungan kita. Haleluya. Saya percaya kenyamanan, sukacita, kesembuhan, mujizat, dan kemenangan akan terjadi bagian orang-orang yang percaya. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, sahabat Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas apa yang disebut dengan saudara yang sering kita nyanyikan, El Shaddai. El Shaddai. Katakan sama-sama, El Shaddai. God Almighty. Dia Allah yang maha kuasa. Saudara sadar atau tidak bahwa saudara sedang disertai oleh Allah yang maha kuasa. Yang setuju katakan amin. Kejadian 17 ayat yang pertama dikatakan, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada yang sedang mengikuti program ini. Saya mau katakan buat saudara, katakan sama-sama seperti ayat ini. Saya tidak tahu umur saudara berapa. Kalau umur saudara 25, katakan ketika Wahyu berumur 25 tahun. Ketika Agus berumur 10 tahun, katakan sebut nama saudara, ayat tidak masukkan dan katakan seperti ini. Tuhan menampakkan diri kepada Wahyu dan berfirman kepadanya,
akulah Allah yang maha kuasa. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Artinya Allah pengen menunjukkan kalau dia berkata dia Allah yang maha kuasa atas hidupmu. Dia atas berkuasa atas segalanya. Atas persoalan, atas dosa, atas sakit penyakit. Dan engkau didesain oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama mujizat masih ada. Mungkin saudara sedang sakit. Ketika saudara sedang sakit katakan. Allah menampakkan diri dan berkata dan berfirman, akulah Allah yang maha kuasa. Jika saudara sedang menghadapi persoalan, saudara katakan, ketika Allah menampakkan diri kepada saya, ketika saudara mengalami kekecewaan, bangkrut dan semua, katakan ayat bersama-sama, Allah menampakkan diri kepadaku dan berkata dengan jelas, akulah Allah yang maha kuasa. Kalau saudara saya ingin menyadarkan setiap kita yang lupa bahwa saudara dan saya disertai oleh Allah yang maha kuasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kata El Shaddai. Kata El Shaddai buat setiap kita saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa artinya buat saudara dan saya? Kata El Shaddai. Kita sering menyanyikan sama-sama El Shaddai. El Shaddai. Kata El Shaddai dari kata El. Dalam terjemahan bahasa Inggris adalah Almighty. Kata El Shaddai adalah El. Itu artinya Allah. Dan kata Shaddai itu artinya maha kuasa. Satu bentuk kata kerja dari kata Sadat. Yang artinya mengalahkan dan menghancurkan. Oleh karena itu saudaraku kalau kita sadar ketika kita berbicara El Shaddai. Allah dan Shaddai. Allah yang maha kuasa yang mengalahkan dan menghancurkan musuh dan membawa setiap orang-orang percaya untuk mengalami kemenangan dalam hidupnya. Mungkin sebagian saudara berkata, Pak Pendeta, saya sedang mengalami persoalan yang terlalu berat. Jawaban saya sederhana, engkau punya Tuhan yang Allah, punya Allah yang maha kuasa. Haleluya. Ketika saudara berkata, Pak Pendeta sedang sakit positif Omikron dan saya sakit jantung, saya sakit kanker, tumor dan sebagainya. Jawaban saya sederhana, saudaraku, engkau punya Allah yang maha kuasa, El Shaddai yang mengalahkan dan menghancurkan sakit penyakit sehingga saudara dan saya menjadi sembuh. Dan saudara mau berkata yang lain, jawaban saya sederhana, engkau punya Allah yang besar. 2 Korintus 2:14 dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus, Alkitab berkata, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayat yang sangat luar biasa saudaraku dan memiliki arti yang dahsyat buat kita. Artinya apa? Syukur bagi Allah yang di dalam Kristus ada satu kalimat saya suka studi kata, selalu membawa ke jalan kemenangannya. Artinya apa? Hidup Kristen bukan didesain untuk kalah. Hidup Kristen bukan didesain untuk ya nasib. No. Tapi hidup Kristen didesain untuk menang. Makanya Alkitab 2 Korintus 2:14 tadi dikatakan bahwa syukur bagi Allah yang selalu. Artinya apa saudara? Selalu itu always. Artinya apa? Selalu menang, selalu sukses, selalu diberkati dan selalu. Tapi Pak, saya kan sedang menghadapi hari ini sedang menghadapi kekecewaan Pak. Jawaban saya sederhana saudaraku. Alkitab saya menjawab bahwa akan dibawa kepada kemenangan. Sorry man. Halo guys. Allah kita belum selesai bekerja. Anda masih dalam perjalanan menuju kemenangan. Tapi Pak, rasanya saya tidak kuat. No. Katakan sama-sama, Allah belum selesai bekerja. Satu saat ada jemaat berkata, Pak, kenapa saya persoalan yang satu belum selesai, persoalan yang lain ditambahkan Pak. Tetapi bersyukur Pak, ada mujizat besar yang baru terjadi dalam hidup kita. Sorry man, Allah kita belum selesai bekerja. Orang Jawa bilang, lakon menang keri. Makanya saya suka banget
Kalau nonton India, saudaraku, India itu satu orang saat dilawan satu kerajaan pasti menang dan mulai berkata, hei meretese. Saudaraku, kemenangan hidup Kristen didesain oleh menang. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Saya ngerti apa artinya penderitaan. Saya ngerti apa artinya kekurangan. Saya ngerti artinya di ghosting. Saya ngerti artinya dikecewakan. Tetapi saya katakan Allah bekerja belum selesai dan akan selesai dengan happy ending. Amin. Khotbah Pendeta Hengki minggu lalu, jangan menghakimi orang yang kira belum tahu. Tidak taunya besok dia sukses. Lu miskin deh, kasihan deh lu. Besoknya di jamaah Tuhan diberkati, berubah. Jadi orang yang diberkati luar biasa. Haleluya. Allah selalu membawa ke jalan kemenangannya. Ada satu buku yang ditulis oleh Joyce Meyer. Saudaraku yang dikasihi, Battlefield of the Mind. Ada satu kalimat yang menarik di situ, cuplikannya di tulisan biru. Kita harus mengandalkan pikiran kita dan memberi makan dengan kebenaran firman. Jika tidak, pola pikir kita akan rusak dan pola pikir kita yang merusak dan mempengaruhi kita dan dirampok kemenangan, kedamaian dan sukacita. Rupanya pikiran kita, saudaraku yang diberkati Tuhan, perlu dikasih makanan firman, bukan makanan yang lain, apalagi makanan yang negatif-negatif. Apalagi yang pornografi dan semuanya. Apalagi yang negative thinking. Salah satu kutipan buku itu, kita harus mengandalkan pikiran kita dan memberi makan pikiran kita dengan kebenaran firman supaya tidak dirampok. Sehingga kita kehilangan kemenangan, kedamaian dan sukacita. Haleluya. Makanya kata bertobat itu metanoia, change your mind. Rubah cara berpikirmu. Harus diisi oleh firman. Pak, sekarang kuno baca Alkitab. Siapa bilang? Alkitab tetap akan dipakai untuk membuat pikiran kita menjadi jernih. Satu saat ada orang yang sakit di kota kami. Orang tua, bukan tua banget. Dia bisa lupa segalanya. Lupa sudah makan atau belum. Lupa dia di mana. Lupa rumahnya, lupa dia kerja apa. Nah, satu saat adiknya minta saya doakan. Saya bilang saya berdoa, terus kemudian terapinya saya ajari. Nyanyikan puji-pujian yang puji-pujian dengan bersuara. Dan yang kedua saya cuma bilang, baca Alkitab dengan suara keras. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan baca dengan keras. 2 hari kemudian sembuh dan dia ingat. Yang tidak ingat dia punya utang atau tidak. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengandalkan pikiran dan memberi makan dengan firman. Sehingga firman itu akan melahirkan mujizat. Ada lagu yang renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Stop. Haleluya. Rupanya saudaraku, ketika pikiran kita dipenuhi dengan firman, output akan menghasilkan mujizat. Output yang benar, input yang benar akan outputnya mujizat Tuhan. Kalau kita suka baca Alkitab, baca firman saudaraku, ketika menghadapi sesuatu tamengnya keluar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya. Saudaraku, buku yang sangat luar biasa. Tapi yang kedua, ada satu buku yang menarik. Adversity Quotient. Mengubah hambatan menjadi peluang. Saudara tidak asing wajah ini. Kalau tidak salah dia adalah salah satu juri di Got Talent. Paul. Nanti kalau punya anak lagi panggil kasih nama Paul. Dia membagi dalam bukunya sangat memberkati banyak orang. Yaitu 3
tiga karakter manusia secara umum. Dia membagi, kalau saudara pernah ada tiga istilah tentang mendaki gunung. Yang pertama the quitter, itu kelompok orang yang pertama saudara, dan saya di kelompok yang mana? Yaitu saudaraku, quitter itu adalah gampang menyerah. Ada orang-orang yang gampang menyerah, tipe orang yang menghindari masalah. Saya pokoknya enggak mau masalah, saya pengen hidup tenang dan semuanya. No. Itu yang disampaikan oleh Paul. Kalau saudara pembagian manusia secara umum sudah pernah dengar, dan kalau enggak salah saya pernah khotbahkan di sudah tahun yang begitu jauh. Mungkin 15 tahun yang lalu saya berkhotbah tentang mendaki gunung. Tapi yang kedua adalah the camper, yaitu camping. Tipe orang yang memperhatikan zona nyaman, dan dia berkata jangan selalu memaksa, harus berpuas. Jadi saudaraku, enggak usah paksa diri gitu saudaraku. Tapi seharusnya orang percaya, karena kita punya Tuhan yang besar, di tengah-tengahnya problem, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, seharusnya kita punya tipe yang ketiga, the climber, pendaki, seorang yang selalu menantang untuk tetap bisa berprestasi. More and more and more and more. Sukses, diberkati, terus bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan tim dengan saya bersama-sama dari satu tempat yang saya layani bersama dengan cabang-cabang yang ada, hampir 12 cabang. Ada sekitar 30 hamba-hamba Tuhan pendeta, saudaraku. Saya ingatkan buat teman-teman semua satu tim. Jadilah seorang pendaki gunung yang hebat. Mengatasi masalah dan terus berprestasi untuk mencari kemuliaan Tuhan. Para pelaku-pelaku bisnis, saya katakan jangan puas. Ini tidak berbicara masalah rakus, tidak berbicara masalah tidak mengucap syukur. Tetapi saudaraku, harus menjadi seorang yang menantang untuk inovasi, berprestasi, dan menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi rupanya hidup Kristen didesain oleh Allah untuk mengalami kemenangan apapun kasusnya yang kita alami. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku, sahabat Kristus. Jadi kata El Shaddai begitu dahsyat dan luar biasa. Yaitu dia Allah yang menghancurkan, Allah yang selalu memberi kemenangan. Bagi saudara sahabat Kristus yang sedang alami problem hari ini, sedang alami apapun juga, sakit, kekurangan uang, ekonomi, bisnis lagi goyang dan sebagainya. Saya cuma katakan engkau punya Allah El Shaddai. Allah yang memberikan kemenangan dan menghancurkan musuh kita. Sehingga selalu membawa kita ke jalan kemenangan. Sehingga sudah menjadi orang-orang yang bersuka cita. Haleluya. Nah, seorang pemenang adalah seorang yang mengenal siapa dirinya yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Who am I? Siapakah saudara dan saya? Saudara dan saya adalah identitas kita benar. Kita adalah saudaraku menjadi more than a winner. Menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang dengan apapun juga yang terjadi. Katakan sama-sama, saya lebih daripada pemenang. Katakan sekali lagi, mujizat masih ada. Apapun yang saudara sedang hadapi. Mungkin saudara hari ini Pak Pendeta, kalau malam saya selalu meneteskan air mata. Semua air keluar pendeta. Air mata keluar, air liur keluar, air hidung keluar, air telinga keluar. Bahkan kalau saya tidur seperti peta Kalimantan, saudaraku yang dikasih itu. Jawaban saya sederhana, engkau punya El Shaddai, Allah yang memberikan kemenangan dan Allah yang menghancurkan setiap musuh-musuh kita. Yang setuju katakan amin. Siapakah musuh kita? The devil is under your feet. Musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan. Hari ini bersukacitalah karena ada kabar yang sangat luar biasa. Saudara disertai oleh El Shaddai. Kata El Shaddai yang pertama adalah Almighty God of the breast. Dia adalah gambaran seperti, maaf kata saya sebutkan, payudara wanita. Menjelaskan begitu saudaraku, mohon maaf saya sebutkan, memang terjemahannya seperti itu, adalah gambaran sebagai Allah yang sebagai penopang dan juga Allah yang memberi makan. Amin. Jadi jangan khawatir di tengah-tengahnya
Corona, di tengah-tengahnya Omikron dan semuanya. Engkau punya Allah yang menjadi penopang dalam hidupmu. Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Kalau dia berkata dia adalah Allah yang penopang, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Di tengah-tengah meja operasi, saudaraku tidak perlu takut. Saya baru saja mendoakan orang yang beroperasi. Saudaraku, dan saya mulai kata Immanuel, Allah menyertai seluruh proses operasi dari awal sampai akhir dikerjakan oleh Tuhan dan tidak ada malpraktek. Dan saudaraku, besoknya sudah bisa pulang. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita El Shaddai. Digambarkan saudaraku, Allah sebagai penopang dan Allah yang memberi makan. Sebenarnya ada gambaran yang bagus saudaraku. Ada binatang-binatang, ada hewan yang memberi makan anaknya, induknya memberikan kepada anaknya. Gambaran yang cukup jelas, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saya mengingatkan saudara, ketika berbicara masalah El Shaddai, God on the breast, teringat pada Filipi 4 ayat yang 19, tentang apa yang disebut the great fight. Great fight, 5 keperluan yang dijugakan oleh Tuhan. Dan saya tulis di situ, yang pertama adalah, kalau kita melihat Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan ada dalam Kristus Yesus. 5 hal besar yang disediakan oleh Tuhan, yang Allah memberikan garansi atas kita. Yang pertama adalah keperluan yang besar. Filipi berkata, all your need. Tuhan mencukupkan keperluan yang besar. Saudaraku, saudara mungkin bergumul tentang apa kuliah anakmu, saudaraku. Anak-anak saudara yang lagi harus regis biasanya gitu saudaraku. Harus bayar semesteran, beli alat-alat praktek dokter dan semuanya. Saya mau katakan all you need, keperluan yang besar akan dipenuhi oleh Tuhan kita yang besar. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Yang kedua adalah penolong yang besar. Great helper. Allahku, saudara tidak bisa bayangkan engkau punya Allah yang besar. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Di tengah-tengahnya pandemi, di tengah-tengahnya pergumulan, di tengah-tengah kesulitan ada kabar baik. Engkau punya penolong yang besar. Alkitab menyebutkan Allahku. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tetapi yang ketiga, supply yang besar. Memenuhi segala keperluanmu. Saudaraku, engkau punya Allah yang mensuplai dari surga. Saya teringat ketika gembala senior saya, Pak Pendeta Timotius Arifin. Wahyu kamu ke Bali. Tapi saya bilang saya mau khotbah di Youth, Pak. Saya kirim pengkhotbah, kamu datang. Saya ada kosong. Ya, saudaraku, menurut saya Pak Arifin adalah bapak yang baik buat saya. Bukan hanya seorang pemimpin, bukan hanya seorang penatua, tapi bapak yang baik. Dan saya datang dalam keadaan rambut saya merah, buceri, bule cat sendiri gitu katanya. Saya datang tidak ngomong apa-apa, makan bersama-sama. Dia bilang, Wahyu, rambutmu bagus, cuma dia sebutkan kamu itu kan pendeta besar. Ngomongnya bapak lembut. Kamu itu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Kamu itu hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dan kamu itu adalah, dia sebut juga kamu itu doktor. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Kamu tahu enggak kalau di Bali ini rambut merah kayak kamu ini apa? Apa Pak? Katanya Pak Arifin bilang, kamu seperti penjaga pantai. Tapi dilanjut, kalau penjaga pantai dikasih berkatnya dengan digaji dengan dolar. Tapi kamu yang menggaji adalah, kamu ada yang memberkati yang backup surga. Supply yang besar. Bagi saudara yang sedang pergumulan keuangan, saudaraku pelaku bisnis, kontraktor dan semuanya. Saudaraku pelaku bisnis, saya mau kasih tahu kabar baik buat saudara. Anda semuanya disuplai yang besar. Dikatakan menurut segala keperluanmu. Yang setuju katakan amin. Dan katakan
katakan mujizat masih ada. Tapi yang kedua adalah sumber yang besar. Menyebutkan Alkitab menurut kekayaan dan kemuliaan. Saudara tidak bisa bayangkan bahwa engkau punya Tuhan yang kaya raya. Dia punya Tuhan yang hebat. Satu bintang saja diambil, sudah dipotong cuilannya untuk bayar utang saudara lunas. Satu aja untuk menyelesaikan gereja di sepan, akan selesai. Jangan curiga sama Tuhan. Engkau punya Allah yang kaya raya, engkau punya Allah yang hebat, engkau punya Allah yang mengalami yang menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan akan disediakan bagi setiap anak-anaknya dan orang percaya. Tapi yang kelima adalah channel yang besar. Siapa yang channel yang besar? Ada di dalam Kristus. Jadi kata El Shaddai digambarkan seorang mama, seorang ibu yang menyusui anaknya, yang memberi makan terus menerus. Setiap anaknya, mama, dikasih ASI saudaraku. Dan Tuhan seperti itu. Ketika kita berbicara masalah El Shaddai, digambarkan seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Tidak sampai lapar, tidak sampai haus, dan selalu disuplai oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sadar atau tidak, Bapak Ibu, engkau punya Tuhan yang hebat, yang supply, punya sumber yang besar dengan segala kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Tapi yang kedua saudaraku, kata El Shaddai adalah God of the mountain. Dari kata sadu yang artinya gunung. Yang artinya gunung. Dikatakan seperti ini Mazmur 18 ayat yang ketiga. Ya, Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Haleluya. Daud sering menyebut gini, Daud sering memakai istilah Selah. Itu yang artinya Daud berulang kali dalam terjemahan asli menyebut kata Selah. Dan itu diartikan dengan bukit batu atau gunung batu atau main rock. Kebetulan nama pelayanan kita, ministry kita adalah rock ministry. Diambil daripada gunung batu. Daud sering menyebut Silah. Karena Daud, siapakah Daud? Sebagai seorang raja, sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang terpilih dan luar biasa. Kisah hidup Daud tidak henti-hentinya dilanda masalah, bahaya dan kesulitan. Tetapi Daud merasa ketika menempatkan Tuhan menjadi gunung batu, menjadi Mairok, menjadi bukit batu, menjadi Selah, selalu Tuhan menolong Daud dan membawa sampai kepada raja, dan raja yang diurapi dan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama Selah. Bicara masalah gunung batu. Pertanyaan buat kita hari ini. Yang menjadi gunung batumu apa? Keuangan? Deposito yang banyak? Rumah yang banyak? Kedudukan, jabatan, pangkat dan semuanya? No. One day, apa yang kita andalkan akan dirobohkan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah pencemburu. Kalau engkau mengandalkan uangmu, saya banyak menemukan orang yang mereka minta doa, yang uangnya begitu banyak, tidak bisa dihitung dalam 1 bulan, saudaraku. Saya katakan bahasanya terlalu berlebihan, tapi saya mau katakan, satu saat dia telepon dan Pak tolong doakan. Tidak tergantikan, tidak bisa digantikan. Mungkin jabatan kita, satu saat jabatan kita tidak bisa kita andalkan. Dan hanya Selah yang menjadi bukit batu, gunung batu kita. Seperti Daud. Siapakah Daud? Apakah dia kurang kaya? Apakah kurang tenar? Kurang punya kedudukan? Dia tepuk tangan saudaraku 12 gadis cantik membawa apel, duren dan semuanya. Dia bersiul. Semua akan datang. Dia perintahkan Sabto Pandito Ratu. Saudaraku, dia berkata semua akan terjadi. Tapi seorang Daud, dia berkata, Engkau adalah gunung batuku Tuhan. Engkau adalah keselamatanku. Engkau Selah buatku. Amin. Hari ini kalau ada saudara dengan program ini dan saudara masih tidak seperti Daud. Mengandalkan nama baik kita. Mengandalkan, wah saya ini keturunan raja.
Saya juga keturunan Raja Dangdut. Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Itulah diriku. Ketik rek spasi Wahyu akan dapat jawaban dari handphone saya sendiri. Apakah kita masih mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan keuangan kita, mengandalkan jabatan dari stop. Belajar dari Daud, seorang raja yang hebat. Masih dia berkata, Tuhan engkau gunung batuku. Dan orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Makanya Mazmur 61 dikatakan seperti ini. Tuhan penolong dalam kesesakan. Sungguh sangat terbukti. Terjemahan bahasa Inggris bukan hanya sangat terbukti. Dia berkata, a very present. Tepat waktu dan sonde pernah terlambat. Jadi ketika kita berbicara masalah El Shaddai, saudara dan saya sedang melihat bahwa Tuhan itu menjadi gunung batu atas kita. Tetapi yang ketiga, kalau kita bicara tentang El Shaddai, Almighty, artinya God of blessing. Artinya sadah, to say, to pour out. Artinya dia Allah yang mencurahkan berkat dan berlimpah-limpah dan berkat yang besar dan terus menerus. Itu yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ketika saudara nyanyi El Shaddai, El Shaddai, saudara sedang berkata El Shaddai dan saudaraku. Yang ketiga, Anda sedang berkata God of blessing. Sadah, dia Allah yang memberkati berlimpah-limpah. Dan Allah yang memberkati berkat yang besar. Dan juga Allah yang memberkati terus menerus. Kesaksian saya, testimoni saya sama seperti Pak Gembala, Pak Arifin. Setelah tahun 2000, berapa itu kena COVID kita Pak? 2021 awal. Jemaat begitu luar biasa. Mengirim makanan, orang desa, pendeta desa tapi rezekinya kota. Di tengah-tengahnya akhir bulan, tanya Pak, boleh minta nomor rekeningnya? Begitu Tuhan pelihara, sekalipun hampir 2 tahun saudaraku saya tidak keluar melayani keluar. Biasanya KKR di beberapa kota, layanan undangan di mana-mana di Indonesia, di kota-kota yang lain juga, di negara-negara yang lain. Saya diminta duduk diam sama Tuhan untuk fokus kepada pembangunan. Konsolidasi ke dalam dan Tuhan pelihara sempurna. Amin. Saya percaya Tuhan juga memelihara sempurna. Dan saya bersyukur jemaat yang kita layani berkata, Pak, heran Pak, di tengah-tengahnya corona saya diberkati berlimpah-limpah. Dan saya heran, yang lain mengeluh tetapi saya tidak mengeluh, saya diberkati berlimpah-limpah. Yes. God of blessing. Hari ini yang sedang bergumul tentang ekonomi keuangan, sadar, boleh sebut dalam doamu El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Artinya Allah yang mencurahkan berkat berlimpah-limpah dan berkat yang besar dan yang menarik terus menerus. Saudaraku, bukan ada lagunya berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Kalau sungainya kecil dan kering, musim kemarau berhenti. Tetapi berkat Tuhan ketika El Shaddai, Almighty God of blessing. Berkatnya terus menerus. More. Loh kok bisa? More. Loh kok bisa? More. Loh kok bisa? Itulah Tuhan kita yang disebut dengan El Shaddai. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala pelimpahan. Yang setuju katakan amin. Umat Tuhan dimanapun sudah berada, katakan sama-sama, saya diberkati berlimpah-limpah dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kata El Shaddai cukup dahsyat dan buat kita semuanya. Tetapi yang keempat, yang terakhir. Kata El Shaddai,
yaitu Allah yang mencukupi. God who is enough. God who is self-sufficient. Dia Allah yang mencukupi, saudaraku. Saya punya 2 anak. Sekalipun kelihatan masih tua, masih muda. Saya punya anak 2, yang satu harus kuliah S2 di UGM, Hukum Internasional. Yang kedua dokter gigi di Maranatha. Hamba Tuhan kampung desa. Dan sampai hari ini saya bisa berkata Ebenezer. Dia bilang, "Pak, kita perlu ini. Doa dulu ya nak. Pak, perlu ini. Doa ya nak." Dan beberapa saat kemudian ada saja Tuhan memberkati. Tidak tahu dapat arisan atau yang lain sebagainya. Tuhan, jemaat mungkin lihat saya melas gitu saudaraku. Dikasih angpau. Tapi Tuhan, saya yakin bahwa semua yang terjadi karena Tuhan. Ketika kita berbicara El Shaddai, yang keempat adalah Allah yang mencukupi. Katakan sama-sama, Allah saja, Allah saja adalah yang mencukupi. Bagi yang masuk minta nyong-nyong Sumba, NTT, kalau perlu belis katakan, Allahku adalah Allah yang mencukupi. Kalau ada yang mau menyelesaikan hutang, Allahku adalah Allah yang mencukupi. Kalau ada anak-anak yang sedang rekis, saudara ingin bayar semesteran, katakan Allahku adalah Allah yang mencukupi. Dan semuanya, mungkin saudara perlu berobat. Untuk perlu obat yang ada, Allahku adalah Allah yang mencukupi. Bagaimana cara Tuhan bekerja yang terakhir? Ketika Abraham menyerahkan Ishak, dan Allah menyediakan gantinya. Keren dia cara kerja Allah. Ketika Hana memberikan anaknya satu-satunya, Allah menyediakan gantinya. Dan ketika janda Sarfat memberikan makan yang terakhir, Allah menyediakan gantinya. Dan ketika Petrus memberikan perahunya, Allah memberkatinya. Dan ketika anak kecil memberikan berkat makan siangnya, roti boinya, Allah melipat gandakan. Saudaraku, jangan khawatir dengan Allah kita. Jadi sekali lagi saya mau katakan, ketika saudara berkata El Shaddai Pak Enggi, engkau sedang melihat bahwa dia Allah yang mensuplai saudara, memberikan makan terus menerus, gambaran seperti mama, ibu yang menyusui anaknya. Tetapi yang kedua, ketika saudara berbicara masalah El Shaddai, saudara sedang berkata God of the mountain. Dia adalah gunung batuku, Selah, yang menjadi penolong Daud sebagai raja. Tapi yang ketiga, ketika engkau berbicara El Shaddai, engkau sedang berbicara God of blessing, Allah yang memberkati berlimpah-limpah dengan berkat yang besar dan terus menerus. Dan yang keempat adalah ketika engkau bicara masalah El Shaddai, engkau sedang berbicara Allah yang mencukupi. Bangkit berdiri bersama-sama, katakan El Shaddai, El Shaddai. Nyanyikan dengan keyakinan pengertian yang benar. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan sama-sama, dia besar, dia besar, dia besar. El Shaddai mulia. Sama-sama El Shaddai, yang perlu mujizat Tuhan. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Berkatnya melimpah. Sekali lagi sama-sama dengan pengertian yang benar, dia Allah yang besar, Almighty God. Amin. El Shaddai, sama-sama Allah Maha Kuasa. Katakan dia besar, dia besar, dia besar. El Shaddai mulia.
Shaddai, El Shaddai, sama-sama Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Pejamkan mata saudara sejenak. Seberapa banyak yang percaya ketika engkau menyebut kata El Shaddai, Almighty God, Allah yang perkasa, engkau sedang melihat surga terbuka. Engkau sedang melihat berkat Allah dicurahkan. Engkau sedang melihat kesembuhan terjadi. Engkau sedang melihat kuasa iblis dikalahkan. Dan berkat-berkat yang lain dicurahkan ketika engkau menyebut El Shaddai. Katakan sama-sama, El Shaddai. Tuhan, aku berdoa sebagai hamba Allah untuk seluruh umatmu yang sedang mengikuti program ini, baik di Pulau Sumba dan di kota-kota yang lain, bahkan kota-kota sampai berada di luar negeri. Hambamu berdoa kalau hari ini mereka sedang menantikan mujizat. Kami percaya mujizat masih ada ketika kami menyebut Adonai, ketika kami menyebut El Shaddai. Surga terbuka, kesembuhan mujizat terjadi, kuasa-kuasa Allah dinyatakan. Tuhan mencurahkan segala kemurahan, kebaikannya dilimpahkan, mujizatnya dinyatakan, dan surga terbuka dan mereka mendapatkan kasih karunia. Aku berdoa in the name of Jesus, mujizat Allah dinyatakan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu demi nama Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya percaya seperti yang saya sampaikan bahwa kuasa darah Yesus akan melindungi dan menyembuhkan saudara. Mari persiapkan perjamuan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing maupun yang ada di hall ini bersama-sama untuk masuk dalam kemurahan dan mujizat Tuhan. Haleluya. Layakkan kami ya Tuhan. Layakkan setiap kami mulai dari hamba-hambamu dan seluruh umatmu hari ini. Supaya kami layak sehidangan dengan Tuhan. Piranti yang kami pakai dalam perjamuan kudus, baik roti maupun anggur, dikuduskan dan dilayakkan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari pegang roti di tangan kananmu dan angkat di atas kepalamu. Tanda engkau menghargai akan kuasa pengorbanan dari Yesus Kristus. Angkat di atas kepala. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang pegang cawan yang berisi anggur. Biasanya kalau saya melayani beberapa orang-orang di luar kota, baik by phone maupun video call, saya selalu mengajak mereka diurapi dan masuk dalam perjamuan kudus. Dan oleh kemurahan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, mereka mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Alkitab berkata jika kita mengaku dosa kita, Allah kita setia dan adil sehingga menyucikan kita dari semua kejahatan oleh kuasa darah Yesus. Mari diangkat di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari buka tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan saya akan berdoa sekali lagi untuk mujizat Allah nyata di tengah-tengah kehidupan saudara. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Melalui pujian penyembahan dan kami menyebut Engkau Adonai, Engkau pemilik dan penguasa, Engkau junjungan kami. Dan lewat firman-Mu kami berkata El Shaddai, Almighty God, Engkau Allah yang maha kuasa atas hidup kami. Dan juga hari ini lewat perjamuan kudus kami dilayakkan sehingga benar-benar kami mengalami kuasa Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang mereka sudah berdoa, menabur doa, menabur materi, menabur apa saja untuk kerajaan Allah. Baik itu perpuluhan, baik itu pembangunan, baik itu misi, baik itu diakonia dan generasi semuanya. Yang ditabur adalah benih. Dan benih itu akan berbuah lebat. Kami semakin diberkati. Tandai tangan-tangan mereka dengan pengurapan dan berkat Tuhan. Sehingga ketika mereka melepas seperti Hana, seperti Abraham, seperti Petrus, Tuhan menggantikan dengan segala kelimpahan dan berkat yang terbaik. Kami percaya minggu ini adalah minggu yang luar biasa. Kami percaya minggu ini adalah minggu mujizat bagi kami. Kami percaya minggu ini adalah minggu perlindungan bagi kami. Keluar masuk kami diberkati. Suami-suami diberkati. Istri-istri diberkati. Anak-anak diberkati. Cucu-cucu diberkati. Semua diberkati. Dan kami membuka minggu ini dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Yesus. Dan kami akan hidup terus di dalam langit yang terbuka dan mengalami mujizat setiap saat demi dan dalam nama Yesus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan. Katakan sama-sama amin. Sekali lagi katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7, 8 sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.